Tim SAR gabungan masih fokus upaya pemindahan material atau puing-puing bangunan yang runtuh. Upaya itu terus dilakukan sejak petugas mengerahkan alat berat ke lokasi bangunan roboh di kompleks Pondok Pesantren Al-Ghazini pada Kamis 2 Oktober 2025 siang. Hingga Kamis malam, proses itu terus berjalan. Balok beton, plat, dan berbagai puing reruntuhan terus dipindahkan dari lokasi. Petugas gabungan pun terus bergerak dengan disaksikan para keluarga korban melalui sambungan video live. Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas, yakni Emi Freezer, menuturkan masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Dan itu tidak bisa dievakuasi selama beban di atasnya tidak dikurangi atau dipindahkan. Makanya, tim SAR berupaya memindahkan dengan menggunakan alat berat yang terpilih dengan pertimbangan yang paling sedikit memberikan dampak getaran. Kren yang dikerahkan di lokasi kejadian prinsip kerjanya dengan anchor yang distabilkan. Jadi di situ bukan seperti bulldozer. Semakin jauh kren ini bergerak, beban anchor atau batang kren, maka beban yang diterima kren semakin besar. Kendalanya, kata dia, kondisi bangunan yang sangat tidak stabil lantaran semua tiang penyangga sudah roboh. Dan beban di atas semua bertumpuk sampai yang paling bawah, sehingga rentan terhadap pola kuncian dari reruntuhan bergeser. Sejak Kamis siang, tim SAR gabungan mulai mengerahkan alat berat berupa kren untuk memindahkan material reruntuhan dari bagian atas reruntuhan bangunan. Penggunaan kren dilakukan setelah tim rescue Basarnas melaksanakan rangkaian asesmen sebanyak 3 fase pada Rabu 1 Oktober 2025 malam. Pada fase pertama, tim melakukan pengecekan tanda-tanda kehidupan di sit A1, A2, dan A3 dengan cara memanggil korban secara bergantian. Namun, hasilnya nihil. Fase kedua dilanjutkan dengan penggunaan search kamera yang menjangkau celah hingga kedalaman 5 meter. Hasilnya juga tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Kemudian, fase ketiga dilakukan dengan wall scan Saver 400 untuk mendeteksi keberadaan orang di balik reruntuhan dinding beton. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya tanda nafas maupun denyut nadi. Tak berhenti di situ, tim rescue beralih menggunakan multi-search seismic scanner. Peralatan ini berfungsi menangkap getaran dan suara kecil dari reruntuhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban hidup. Selama proses asesmen dan reassessment, area lokasi reruntuhan disterilisasi agar tidak ada suara tambahan yang memengaruhi hasil deteksi. Secara paralel, tim BNPB juga mengerahkan drone thermal untuk memperluas pencarian tanda-tanda kehidupan dari udara. Setelah seluruh tahapan memastikan tidak ada respon korban di balik reruntuhan, tim SAR gabungan bersama pihak keluarga sepakat untuk memulai proses pemindahan material dengan kren. Upaya ini dilakukan secara bertahap agar tetap menjaga keselamatan tim di lapangan. Selain membersihkan material di bagian atas, tim SAR gabungan bersama pihak terkait juga memasang shoring atau penyangga di titik rawan. Shoring ini digunakan untuk menjaga kestabilan reruntuhan saat proses pembersihan dilakukan. Mungkin saya luruskan dulu ya. Ini malam ini kita tidak melaksanakan evakuasi, tetapi kita memindahkan puing. Karena evakuasi itu lebih merujuk kepada manusia yang kita pindahkan. Jadi kita memindahkan beban yang ada pada bagian paling atas secara berkala untuk mengurangi beban struktur yang di bawah. Karena kita ketahui masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Ini kondisi ini tidak bisa dipindahkan atau dievakuasi selama beban yang di atas ini tidak atau tidak dibuang atau tidak dipindahkan. Maka upaya kita lakukan adalah memindahkan beban ini secara perlahan dengan menggunakan alat berat yang terpilih. Maksudnya adalah alat berat yang paling sedikit memberikan dampak getaran. Kita ketahui prinsip kerja kren itu adalah dengan anchor yang distabilkan. Jadi di situ tidak dia bergerak seperti dozer. Ya, dia kren standby, posisi dia stabil, baru kemudian kerennya itu yang berjalan, maju, mundur, muter dan sebagainya itu kren. Nah, semakin jauh kren ini bergerak menjauhi dari batang tubuh atau dari anchor point, maka beban yang diterima oleh ujung kren ini akan semakin besar. Walaupun kemampuan dia mampu mengangkat 30 ton, tapi prinsip gravitasi juga harus kita perhatikan. Berarti nggak ada evakuasi korban malam ini kan? Belum, sampai saat ini kita belum bisa mengevakuasi korban karena memang belum ditemukan. Untuk yang terbaru dari 7 lokasi yang tadi. Kemudian terkait dengan tuntutan keluarga korban sendiri yang seperti itu menuntut evakuasi segera dilakukan, ya, kita berikan pengertian terkait dengan kondisi dan keadaan bahwa cepat kalau tidak aman itu pun juga akan menjadi persoalan yang baru. Kita menghindari itu. Tetapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga kita bisa berikan sebagai solusi.
Karena aturan yang kita sepakati bersama ini ada yang memiliki flexibility dan ada yang solid, ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang masih bisa dikompromis. Jadi karena pertimbangan contoh malam ini kenapa kita masih bergerak, padahal lampu tidak akan pernah bisa menggantikan peran terangnya matahari. Tapi kita berusaha dengan seoptimal mungkin memaksimalkan sumber daya ada, baik itu penerangan, personil, dan juga metode pemindahan. Ya, kemudian sebenarnya kendalanya apa dari pihak tim evakuasi ini? Kalau kita bertanya soal kendala, setiap model runtuhan pada bangunan itu memiliki kendalanya yang spesifik, yang masing-masing karakternya itu tidak bisa sama. Untuk kondisi yang saat ini adalah karena kondisi bangunan sangat tidak stabil di semua sektor penyangga pada bagian bawah itu sudah mengalami ruptur. Lalu kemudian juga di sisi atas ini bebannya semua bertumpu di fondasi pada bagian bawah. Rentan terhadap gerakan yang dapat membuat kuncian pada pola runtuhan ini bergeser. Kalau dia bergeser, maka pola runtuhan akan berubah dan akan ada model runtuhan terbaru. Contoh seperti kemarin kasus kejadian di hari kedua, di mana pada malam hari terjadi kegempaan di Sumeneb. Dampaknya kita rasakan, dan tadinya jaraknya 15 cm antara lantai dengan bordes di atas, setelah gempa ternyata ada penurunan sampai 5 cm, dan itu membuat semakin sempit ruang yang kita hadapi di dalam. Nah, kita mau mengurangi efek itu, tapi kalau kegempaan itu kan di luar dari kemampuan kita. Pencegahan yang kita lakukan untuk kegempaan kan tidak ada, hanya ada sebuah kewaspadaan dan sebuah SOP bagaimana cara menyelamatkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.